para saudara yang terkasih. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan bicara soal Lectio Divina. Saya coba hubungkan percakapan tentang Lectio Divina ini dengan praktek meditasi Kristiani kita. Saya awali dengan kata-kata dari Nabi Yeremia. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, ya Tuhan, maka aku akan menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Yeremia 15:16. Dan kemudian ungkapan bagus dari Santo Gregorius Agung abad ke-6. Melalui Lectio Divina, kita belajar mengenal hati Allah. Ya, kita mengenal hati Allah melalui perkataan-perkataannya. Santo Gregorius mau mengatakan, kita mendekati, kita mengenal hati Allah melalui perkataan-perkataannya yang kita renungkan di dalam doa Lectio Divina. Itu sebagai pengantar untuk percakapan kita. Baik, para saudara. Kita lihat pertama hubungan meditasi dan kitab suci. Perlu kita ketahui, baik meditasi maupun Lectio Divina, ini adalah sebuah cara berdoa yang bersumber dari kitab suci. Jadi kitab suci itu menjadi sumber dari praktek meditasi kita dan juga menjadi sumber dari Lectio Divina. Kedua cara berdoa ini, praktek meditasi dan juga Lectio Divina, ini sebetulnya mau menjadikan firman Allah, kitab suci itu, bagian dari hati dan hidup kita. Jadi kita melalui Lectio Divina, melalui meditasi, sebetulnya kita bukan hanya mengakrabi firman Tuhan, kitab suci, tetapi kita menjadikan firman Tuhan itu bagian dari kehidupan kita. Karena itu dalam percakapan kita pada malam hari ini, kita akan melihat bahwa kitab suci, meditasi, Lectio Divina, ini memiliki kaitan yang erat dan tak terpisahkan. Sekarang kita omong bagaimana hubungan antara kitab suci dan kitab suci dan meditasi. Perlu kita ketahui bahwa meditasi Kristiani, praktek meditasi ini dilakukan atau dibangun di atas 3 fundament. Silent, stillness, simplicity. Ketiga unsur ini, silence, stillness, simplicity, ini semua kita temukan dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa ketiga unsur fundament dari praktek meditasi ini itu terkandung cukup jelas di dalam perjanjian lama. Umpamanya ya, kita lihat dari kitab Mazmur. Lanjut. Nah, kita lihat umpamanya dari Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi teks Mazmur ini kan menjadi semboyan dari gerakan doa meditasi Kristiani. Jadi teks ini mau mengatakan bahwa ketika kita diam, ketika kita masuk ke dalam keheningan, kita akan mengetahui, kita akan mengenal Allah dalam kehidupan kita. Jadi ketiga unsur dari
meditasi itu, jadi silence, stillness, dan simplicity, ini ada dalam Perjanjian Lama. Nah, satu teks yang biasa diambil adalah dari Mazmur 46:10 ini. Selanjutnya, kita juga akan lihat kandungan dari fundamen dari meditasi ini juga dalam eh, kitab Nabi Sakaria. Umpamanya Nabi Sakaria berkata, "Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan hadirat Allah." Sakaria 2:13. Juga kita lihat itu dalam kitab pertama Raja-Raja bab 19. Itu kisah tentang Elia ya. Elia di Gunung Horeb, di mana Tuhan pertama menampakkan diri eh, dalam angin besar dan kuat, dalam badai, dalam gempa bumi, dalam api yang berkobar. Tapi itu sebetulnya dalam Perjanjian Lama itu kan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Tetapi dalam peristiwa Nabi Elia di padang gurun, di Gunung Horeb, tanda-tanda kehadiran Tuhan yang tradisional ini itu tidak tampak. Tuhan tidak dialami Elia dalam gempa bumi, dalam api, dalam badai. Tapi Tuhan dialami Elia dalam keheningan, angin sepoi-sepoi basah. Nah, itu kita tahu dari 1 Raja 19:11-13. Oke. Jadi dalam Perjanjian Lama kita menemukan bahwa meditasi Kristiani dengan stillness-nya, dengan silence, dengan simplicity itu terkandung dalam banyak bagian dari Perjanjian. Sementara itu, praktek meditasi ini juga kita temukan dalam Perjanjian Baru. Jadi, para saudara, unsur-unsur atau segi-segi dari praktek meditasi itu terkandung dalam Perjanjian Baru. Umpamanya, eh, ketika kita mengatakan meditasi adalah sebuah perjalanan batiniah untuk ketemu dengan Allah batiniah kita, God within, Allah di dalam diri. Nah, aspek dari meditasi yang dilihat sebagai sebuah perjalanan batiniah untuk ketemu Tuhan di dalam diri, ini kita dapat dalam Lukas 17:11. Sebetulnya dalam terjemahan Indonesia mungkin tidak terlalu jelas terlihat, tapi dalam teks bahasa Inggris itu bagus, seperti diperlihatkan dalam tayangan ini ya, dalam Lukas 17:21 itu. Di sana terkandung kata-kata, "The kingdom of God is within you." Jadi kerajaan Allah ada di dalam diri. Karena Allah ada di dalam diri kita, maka perjalanan kita untuk menjumpai Allah dalam meditasi itu sebetulnya menjadi sebuah kejaran batin harian kita. Oke, jadi kalau kita katakan meditasi adalah sebuah inner journey, sebuah perjalanan batin uh, untuk ketemu Allah batinia, itu kita tahu itu dari salah satu teks yang mengatakan itu adalah Lukas 17:21. Lanjut. Selain meditasi itu salah satu segi dari meditasi itu sebagai sebuah perjalanan batin ya, kita juga tahu bahwa praktek meditasi ini sebetulnya sebuah praktek yang mengundang kita untuk berada sendirian bersama Tuhan. Jadi untuk being alone with God dalam ketersembunyian di dalam batin kita. Kalau kita katakan meditasi itu adalah sebuah kesendirian bersama dengan Tuhan, ini dapat kita lihat dari kata-kata Yesus dalam khotbah di bukit dalam Matius 6 ayat 6
bab 6 ayat 6. Jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Para saudara, sejak awal penulis-penulis Kristen selalu melihat kamar dalam kata-kata Yesus ini sebagai sebuah kamar batin. Jadi sejak awal, sejak zaman Agustinus, itu sudah merujuk kamar yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah kamar batin, ruang batin. Your secret place, yaitu hati kita. Lanjut. Coba kita perhatikan kata-kata Lauren Freeman. Ketika mengomentari kata-kata Yesus tadi. Dia bilang begini, Allah yang kepadanya kita berdoa adalah your Father who is in your inner room. That is a secret place. Jadi Allah yang kepadanya kita berdoa adalah Dia Sang Bapa yang berada di dalam kamar batinmu, sebuah tempat yang tersembunyi. Dan kamar batin, a secret place, itu adalah hati kita. Karena hati adalah pusat diri kita. Di sanalah dalam kamar batin itu, dalam a secret place itu, hati Allah berdiam. Di dalam kamar batin itulah kita bertemu dan bercakap-cakap dengan Dia. Ya, kita lihat itu dalam Matius 6:6. Lanjut. Dengan demikian, jadi dari keterangan tadi bahwa kamar yang dimaksudkan itu adalah kamar batin. Dengan demikian, doa sebagai sebuah percakapan dengan sang sahabat, menurut Teresa dari Avila, percakapan dengan sang sahabat yang kita tahu mencintai kita, dalam autobiografi Teresa itu berarti percakapan itu terjadi dalam kamar batin. Sehingga kamar batin bukan hanya a secret place, tetapi sekaligus merupakan a mystical place. Jadi bukan hanya sekedar kamar batin, tapi juga adalah sebuah kamar mistik, tempat mistik, di mana orang berjumpa, bercakap-cakap secara intim, mesra dengan Allah. Tentang hal ini, Bapak dan Ibu bisa baca agak panjang lebar dalam tulisan Father Lauren Freeman, dalam buku kecil A Simple Way, The Path of Christian Meditation, halaman 2. Nah, di situ dia uraikan tentang hati. Lanjut. Nah, jadi meditasi dalam perjanjian baru. Nah, kita sudah lihat segi, satu aspek dari meditasi tadi sudah disinggung. Itu adalah sebuah perjalanan batin untuk ketemu dengan Tuhan dalam batin kita. Itu adalah saat untuk menyendiri bersama Allah di dalam kamar batin, ya. Yang kedua tadi. Dan yang ketiga, meditasi itu kan sebuah doa kontemplatif dengan menggunakan satu kata doa atau sebuah mantra, itu dalam bahasa kita, ya. Nah, jadi meditasi itu sebuah doa kontemplatif yang menggunakan satu kata doa atau sebuah mantra. Aspek ini, meditasi sebagai doa kontemplatif ini dengan menggunakan satu kata doa ini atau sebuah mantra ini merujuk kepada kata-kata Yesus dalam khotbah di bukit. Dia bilang begini, juga di dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya itu dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui
apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6, 7-8. Jadi, sebagai doa kontemplatif, tentu dia menggunakan sebuah kata doa, sebuah formula atau sebuah mantra yang dalam bahasa konteks meditasi Kristen. Nah, ini mau menjawab, seakan-akan mau menjawab kata-kata Tuhan supaya jangan bertele-tele dalam doa. Dan lagi, ketika di dalam praktik meditasi, kita tidak minta apa-apa dari Bapa. Kita sedang menunjukkan keyakinan kita bahwa Bapa sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita meminta kepada. Jadi, kata-kata Yesus supaya tidak bertele-tele itu di dalam praktik meditasi itu kita terapkan dengan tidak banyak omong dalam praktik meditasi. Kita cuman menggunakan satu kata. Jadi kita tidak bertele-tele. Tetapi juga di dalam praktek meditasi, di mana kita hanya mengucapkan satu kata atau satu frase pendek yang kita sebut mantra, selain menunjukkan bahwa kita tidak bertele-tele dalam doa, tetapi juga ini mau menunjukkan bahwa kita tidak minta apa-apa dari Tuhan dalam praktek meditasi. Jadi, praktek meditasi itu bukan saat untuk meminta sesuatu. Coba kita perhatikan kata-kata Santo Agustinus ini. Ketika kita menyadari bahwa Allah berada bersama dengan kita di dalam batin kita, jadi kalau kita sadar bahwa Allah itu ada di dalam batin kita, maka pada saat itu doa permohonan menjadi tidak relevan lagi. Doa permohonan menjadi tidak relevan, menjadi tidak tidak bermanfaat. Untuk apa kita melakukan doa permohonan? Dia, Allah itu sudah ada di dalam hati kita. Kita tidak perlu minta, dia sudah tahu apa yang kita butuhkan karena dia persis ada, dia tinggal di dalam hati kita. Jadi dalam praktik meditasi kita tidak minta apa-apa. Karena kita tahu, kita menyadari Allah ada dalam batin kita. Pertanyaannya adalah, ketika Allah selalu ada di sana dalam hati kita, apakah kita juga berada di situ bersama dengannya? Apakah saya ada dalam hati saya, dalam diri terdalam batin, ketika Allah itu memang ada dan selalu ada di sana? Ini tentu pertanyaan reflektif ya untuk kita. Lanjut. Aspek lain, bila kita meneruskan pencarian kita akan dasar kitab suci dari praktek meditasi kita, dan bahwa praktek meditasi itu berakar dalam kitab suci, di dalam kata-kata dan tindakan Tuhan sendiri, kita akan bertemu dengan ajakan Yesus yang berkata kepada para rasulnya untuk sejenak menyendiri di tempat yang sepi. Jadi kalau kita bilang praktek kita ini bersumber dari kitab suci, juga terutama dari perjanjian baru, satu aspek dari meditasi sebagai saat untuk menyendiri, itu juga kita dapatkan, kita lihat itu dalam kata-kata Yesus kepada para muridnya. Ajakan Yesus kepada mereka untuk menyendiri di tempat yang sepi. Kita lihat Markus 6:31. Lanjut. Akhirnya, Bapak dan Ibu, hubungan meditasi dengan kitab suci terlihat dengan sangat indah dalam
kisah Marta dan Maria. Jadi dalam kisah Marta dan Maria dari Lukas bab 10 itu kita akan tahu bahwa memang praktek hening meditasi Kristiani itu ada dalam perjanjian baru, dan kita seperti Maria, kita duduk bersimpuh di hadapan Tuhan dalam sikap mendengarkan dengan penuh perhatian. Oke, ini sekilas gambaran. Jadi sekilas gambaran mengenai praktek meditasi dan kitab suci, yang menunjukkan bahwa praktek ini bersumber dari kitab suci, baik perjanjian lama juga perjanjian baru. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan mengenai uh, hubungan meditasi Kristiani dan Lexio Divina. Jadi tadi kita sudah diyakinkan bahwa meditasi Kristiani bukan sebuah praktek non-biblis. Bukan. Kitab meditasi Kristiani itu bersumber dari kitab suci, baik perjanjian lama pun perjanjian baru. Nah, sekarang kita coba lihat meditasi Kristiani dan Lexio Divina. Tadi dikatakan ada 3 fundament dasar terbangunnya praktik meditasi Kristiani. Silent, stillness, dan simplicity. Dan itu semua ada dalam kitab suci. Tapi kita tentu ingat ya, John Vine selalu mengatakan inti dari praktek meditasi adalah say your mantra. Ucapkan mantra Anda. Terus-menerus diulang-ulang. Selama 20 menit, 30 menit, kita hanya melakukan pengulangan. Mengucap berulang-ulang, berulang kali kata itu. Jadi inti dari praktek itu berupa pengulangan sebuah kata suci yang merupakan sebuah kata atau frase dari kitab suci. Itu yang kita lakukan dalam praktek meditasi. Kalau kita lihat prakteknya begini, maka praktek meditasi itu sebenarnya memiliki akar historisnya dalam praktek orang Yahudi membaca kitab suci yang mereka sebut Haggadah. Jadi ada praktek membaca kitab suci dengan cara mengulang-ulang. Dalam tradisi Yahudi itu mereka sebut Haggadah. Nah, orang Kristiani itu mendekati kitab suci dengan meniru praktek Haggadah ini. Jadi kita juga meniru orang Yahudi di dalam membaca, mendekati kitab suci dengan apa yang mereka sebut dengan Haggadah. Jadi mengulang-ulang. Kita juga mengulang-ulang. Walaupun kita mengambil atau membentuk stylenya sendiri. Oke. Jadi poin kita adalah bahwa praktek mengulang-ulang kitab suci dan meditasi adalah mengulang-ulang kitab suci. Maranatha, sebuah teks dari kitab suci. Praktek mengulang-ulang teks kitab suci ini bersumber dari praktek Haggadah dalam tradisi Yahudi. Kita niru itu, praktek ini berakar dari situ, walaupun dalam perjalanan kita membuat style tersendiri. Ada satu kekhasan yang kita olah. Dan style yang khas ini, itu sebetulnya dimulai oleh para bapa pada guru, para petapa pada guru. Dan itu kita lihat dalam dua praktek sekaligus. Jadi para petapa pada guru membaca kitab suci dengan pengulangan, meniru Haggadah, dan itu diolah dalam dua bentuk doa sekaligus, yaitu Lexio Divina
dan doa kontemplatif. Baik, terus. Oke, jadi saya ingin pelan-pelan menerangkan bahwa Lectio Divina dan juga doa kontemplatif, jangan lupa meditasi adalah salah satu bentuk doa kontemplatif. Lectio Divina dan doa kontemplatif itu adalah mahakarya dari Pertapa Padangku. Sumbernya dari kitab suci, tapi praktek itu dimulai oleh para pertapa padang gurun. Baik, kita lihat sekarang Lectio Divina. Lectio Divina yang artinya bacaan ilahi adalah membaca kitab suci secara kontemplatif dalam sikap doa yang perlahan-lahan dalam keheningan batin, mengulang-ulang sambil merenungkan, menangkap maknanya dan meresapkannya. Membaca kitab suci secara tenang, pelan-pelan, mengulang-ulang sambil merenungkan, mengulang-ulang sambil merenungkan isinya, menangkap maknanya, meresapkannya, ini mereka sebut dengan ruminasi, yang artinya mengunyah-ngunyah. Jadi firman itu dibaca, lalu firman itu diulang-ulang, dan praktek mengulang-ulang itu mereka sebut ruminatio. Artinya mengunyah-ngunyah firman. Itu dibayangkan sebagaimana sapi mengunyah rumput sampai rumput itu hancur, rumput itu menjadi lembut, hancur, kemudian ditelan. Begitulah proses ruminatio sebuah teks kitab suci dalam proses Lectio Divina. Lanjut. Praktek Lectio Divina yang kita kenal sampai hari ini, itu sebetulnya praktek membaca kitab suci dari tradisi para Bapa Padang Gurun. Biasanya dalam apa? Jadi begini singkatnya ya. Nah, singkatnya begini. Para Bapa Padang Gurun ini setiap minggu mereka berkumpul. Jadi Aba atau Ama, jadi Aba itu seorang bapa rohani, pertapa pria tua, atau Ama itu seorang ibu, seorang wanita, pertapawati yang tua dan bijaksana. Jadi Ama dan Abas, Aba dan Ama. Setiap minggu tuh mereka berkumpul dengan pengikut-pengikutnya, pertapa-pertapa muda. Mereka berkumpul seminggu sekali, lalu mereka mengadakan apa yang mereka sebut sintaksis. Jadi sintaksis itu adalah praktek setiap minggu di mana Aba atau Ama berkumpul dengan pertapa-pertapawati muda. Waktu mereka berkumpul dalam apa yang mereka sebut sintaksis itu, mereka membaca kitab suci. Nah, ketika mereka membaca kitab suci, mereka mengulang-ulang teks itu. Nah, mengulang-ulang teks itu, itulah yang mereka sebut ruminatio. Jadi, waktu sintaksis, waktu mereka kumpul setiap minggu itu, sintaksis mereka mengucapkan, mengulangi teks itu bersama-sama. Jadi bareng-bareng. Ruminatio bareng. Praktek Lectio Divina dengan penekanan pada ruminatio, jadi mengulang-ulang itu, ini disebut Lectio Divina model monastik, yang merupakan kelanjutan dari tradisi ruminatio para Bapa Padang Gurun dari praktek sintaksis. Jadi Bapak dan Ibu, para saudara meditator, praktek berkumpul setiap minggu, mendengarkan firman Tuhan, mengulangnya bersama-sama,
mengulang terus bersama-sama dalam praktek sintaksis itu sebetulnya cikal bakal dari praktek Lexio Divina yang kita kenal sekarang. Tapi karena dengan cara mengulang-ulang saja, maka disebut dengan model monastik. Jadi Lexio Divina itu ada dua, model monastik dan model skolastik. Model skolastik itu baru muncul pada abad ke-12 waktu rahib Kartusian namanya Guigo II, dia memolakan praktek Lexio Divina itu dalam 4 tahap yang kita kenal dengan Lexio, Meditatio, Oratio, dan Kontemplasi. Ini model skolastik yang kita wariskan saat ini Lexio Divina yang kita kenal dengan 4 tahap. Tapi sebetulnya Lexio Divina itu yang bersumber dari praktek para bapak padang gurun dalam satu forum mingguan yang disebut sintaksis itu disebut dengan model monastik. Oke, lanjut. Jadi setelah mereka melakukan sintaksis di mana mereka kumpul bareng, membaca kitab suci dan mengulang-ulang teks yang menyentuh mereka, lalu teks itu Bapak dan Ibu tidak hanya mereka punya pada saat sintaksis, pada saat mereka kumpul bareng, tidak. Tapi waktu mereka keluar dari pertemuan itu, mereka pergi ke pondok mereka masing-masing, di dalam pondok itu mereka tetap mengulang teks kitab suci. Jadi teks yang dibacakan itu kan panjang atau banyak. Tapi masing-masing pertapa itu mereka ambil apa yang kiranya menyentuh hati mereka, mereka ulang. Baik pada saat mereka kumpul bersama, pun setelah mereka bubar. Mereka pergi ke pondok, mereka bekerja, mereka melakukan ini dan itu. Kata itu, teks itu mereka ulang terus-menerus. Nah, praktek mengulang-ulang teks kitab suci di luar waktu sintaksis, di luar pertemuan itu, yang mereka lakukan sendiri-sendiri di kamar, di pondok, di kebun, di ladang, waktu memasak, dan sebagainya. Praktek ini disebut sebagai praktek doa kontemplatif. Jadi sekarang kita kemudian menjadi sadar bahwa praktek doa kontemplatif dengan ciri pendek, diulang-ulang, berirama, praktek doa kontemplatif itu berakar dari praktek ruminatio, mengulang-ulang kitab suci dalam forum bersama yang disebut dengan sintaksis. Jadi sintaksis itu forum bersama membaca kitab suci dan mengulang-ulang. Forum bersama ini membaca kitab suci dan mengulang-ulang itu cikal bakal Lexio Divina. Tapi praktek membawa teks yang menarik itu lalu diulang-ulang di luar pertemuan, ya di pondok, di kamar makan, di dapur, di kebun, praktek ini menjadi cikal bakal doa kontemplatif. Dengan demikian, Lexio Divina juga doa kontemplatif itu berakar dari praktek yang satu dan sama. Membaca kitab suci bersama setiap minggu. Dengan demikian, kita mulai melihat bahwa Lexio Divina, yaitu membaca kitab suci dengan cara mengulang-ulang bersama-sama di dalam pertemuan itu menjadi pengantar atau gerbang kepada doa kontemplatif waktu mereka keluar dari pertemuan itu dan mereka duduk sendiri di pondok mereka, di dapur, di banyak kesempatan dan banyak waktu. Dimanapun dan kapanpun. Oke, jadi doa kontemplatif mengalir dari Lexio Divina.
Lexio Divina sendiri adalah ruminatio, mengulang-ulang, mengunyah-unyah firman. Dengan demikian, Lexio Divina itu menjadi pengantar kepada doa kontemplatif. Sumbernya sama. Lanjut. Oke, sekarang kita omong tentang doa kontemplasi. Doa kontemplatif itu doa di mana kita tidak menggunakan daya-daya mental, daya-daya jiwa, berpikir, membayangkan, atau mengenangkan memori. Jadi daya mental itu mencakup kemampuan kita untuk mengenangkan masa lalu, untuk berpikir, mengerti saat ini, dan untuk membayangkan apa yang terjadi pada saat yang akan datang. Berkenaan dengan apa yang lewat, saat ini, dan apa yang akan datang. Itu doa kontemplatif. Jadi doa kontemplatif itu lebih, jadi dia tidak berpikir, membayangkan atau mengenang atau merencanakan. Jadi doa kontemplatif itu lebih sebagai being with God. Jadi merasakan enaknya dan indahnya Allah. Sederhananya, setelah kita memakan dan mengunyah-ngunyah firman Allah, lalu kita diam dan merasakan manisnya firman itu doa kontemplatif. Doa kontemplatif adalah perkembangan lebih lanjut dari Lexio Divina. Oke, lanjut. Baik John Main maupun Thomas Keating, penggerak dari Centering Prayer, itu memiliki keyakinan yang sama. Bahwa Lexio Divina adalah gerbang kepada doa kontemplatif. Sementara itu, Gary Pearce itu seorang imam redemptoris di Filipina, dia selalu menggunakan Lexio Divina sebagai pengantar untuk memasuki praktek meditasi Kristiani. Buku dari Pater Gary Pearce itu ada dalam terjemahan bahasa Indonesia yang selalu dipakai di kelompok-kelompok. Jadi ia menggunakan Lexio Divina sebagai pengantar ke dalam praktek meditasi mingguan bersama kelompok meditasi setempat. Lanjut. Baiklah bila kita perhatikan kata-kata Paul Harris, salah satu murid pertama Pater John Main, mengenai hubungan erat antara Lexio Divina dan meditasi Kristiani sebagai doa kontemplatif. Jadi ada kata-kata bagus sekali dari Paul Harris ya. Paul Harris ini dia ikut John Main tuh waktu John Main membangun komunitas meditasi di Kanada. Nah, dia ini koordinator moderator internasional pertama sebelum Lauren Freeman itu Paul Harris. Nah, dalam bukunya pertanyaan-pertanyaan sering diajukan tentang meditasi Kristiani, dia tulis begini. Jadi Lexio Divina dapat menjadi persiapan yang ideal untuk keheningan dan ketenangan doa kontemplatif. Keduanya dapat berjalan berbarengan. Para rahib awali merasakan Lexio Divina sebagai pintu yang mengantar seorang rahib menuju pengalaman kontemplatif. Saya kira kata-kata yang bagus untuk menerangkan hubungan erat antara Lexio Divina dan doa kontemplatif dan terutama praktek meditasi Kristiani yang kita tekuni. Lanjut. Oke. Nah, sekarang meditasi Kristiani itu jadi ceritanya begini, sederhana. Praktek ruminatio, mengulang firman Tuhan itu dalam pertemuan mingguan, itu kan menjadi cikal bakal Lexio Divina. Tapi ruminatio firman Tuhan itu dibawa keluar dari ruang pertemuan, mereka ucapkan di pondok, di dapur, di kamar makan, di kebun. Ini menjadi cikal bakal doa kontemplatif.
Tapi ada satu kecenderungan lain ya. Jadi berarti begini Bapak Ibu, setiap minggu waktu mereka sintaksis, waktu mereka kumpul bareng, teks kitab suci itu kan berganti-ganti. Dan mereka mengulang dari teks kitab suci yang dibacakan itu, teks yang menyentuh hati mereka. Itulah ceritanya. Tapi kemudian ada satu kecenderungan lain di mana walaupun bacaan kitab suci dalam pertemuan bersama yang disebut sintaksis itu berganti-ganti, tapi teks yang diulang itu sama. Ada kecenderungan lain. Teks yang diulang itu sama, walaupun bacaan kitab suci yang dibacakan setiap pertemuan itu berubah-ubah. Praktek membaca, praktek memegang teks yang sama, ungkapan yang sama untuk diulang-ulang, itu mereka sebut dengan doa monologistos. Jadi perhatikan, doa monologistos adalah doa satu kata, satu ungkapan yang diulang-ulang. Diambil dari membaca kitab suci mingguan. Perlu kita ketahui bahwa John Main itu waktu mengajarkan kita meditasi Kristiani, sebetulnya dia sedang mengolah atau melanjutkan praktek dari doa monologistos itu. Doa satu kata yang diulang-ulang, di mana kata itu selalu ada dalam hati kita, tidak diubah-ubah. Yang kita sebut dengan mantra, dan mantra kita saat ini adalah Maranatha. Jadi itu sejarahnya. Jadi doa monologistos itu diterjemahkan, diolah lebih lanjut menjadi apa yang dikenal dengan meditasi Kristiani. Dan praktek doa monologistos itu adalah praktek yang berasal dari para bapak padang gurun juga, yang walaupun teks kitab suci dibaca setiap minggu itu berganti-ganti, tapi mereka selalu pegang ungkapan yang sama, teks kitab suci yang sama. Dan kita tahu dari apa ya, dari Yohanes Kasianus dalam bukunya itu konferensi-konferensi ya, kita tahu bahwa salah satu teks yang paling favorit dianjurkan oleh mereka adalah teks dari Mazmur 70 ayat 2. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Itu adalah teks favorit dari praktek doa monologistos yang paling dianjurkan. Lanjut. Oke, lanjut. Sudah. Ringkasnya seperti itu. Dalam buku konferensi-konferensi bab 9 dan 10, itu doa terus-menerus dengan rumusan yang tetap itu diterangkan panjang lebar. Itu coba kita perlihatkan. Ini salah satu Aba yang terkenal yang diceritakan Yohanes Kasianus dalam buku konferensi-konferensi itu adalah Aba Isa. Itu kutipan yang bisa dibaca sendiri. Saya tidak bisa menguraikan, tapi ada kutipan. Lanjut dari buku itu. Nah, itu. Umpamanya, itu formulan dari Mazmur 70 ayat 2. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba. Oke, terus ini hanya kutipan yang bisa dibaca sendiri. Lanjut, terus, lanjut, terus ya ini. Karena itu misalnya, kalau kamu diganggu oleh nafsu makan berlebihan, serukan, ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ketika kamu mau berdoa dan kamu merasa mengantuk sekali, serukan itu. Ketika kamu disengat oleh godaan, serukan itu. Ketika kamu digelisahkan oleh amarah, serukan. Nah, itu keterangan dari konferensi-konferensi berkenaan dengan praktek doa monologis. Lanjut. Terus,
terus lewat. Karena ini keterangan seperti tadi saya sudah meringkas. Terus lanjut. Oke, beberapa catatan. Saya lanjut langsung kepada beberapa catatan. Meditasi adalah ruminatio teks kitab suci. Perhatikan tradisi Haggadah. Bandingkan juga bahwa kata meditari, dari meditasi dari kata meditari, itu terjemahan kata Yunani meletan yang artinya mengulang-ulang. Maka meditasi adalah sinonim dari kata ruminatio. Untuk apa ruminatio? Untuk mengakarkan firman itu di dalam hati kita. Semoga sabda Kristus berakar dan bertumbuh dalam hatimu. Itu kata Paulus dalam Kolose. Sehingga nantinya bukan aku yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Galatia 2:20. Ini catatan pertama. Catatan kedua. Dengan demikian, meditasi sebagai tindak ruminatio, sebagai perbuatan mengulang-ulang, itu merupakan sebuah proses formasi batin. Meditasi itu menjadi sebuah proses formasi batin. Kita menjadi seperti apa yang dikatakan firman itu. Meditasi membuat kita menjadi semakin mirip dengan firman yang kita ucapkan. Bandingkan Santo Yohanes dari Salib dalam mendaki Gunung Karmel, buku pertama, bahwa kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita cinta. Ketiga, karena meditasi adalah ruminatio firman Allah, maka kita dapat mengatakan bahwa meditasi adalah lexio divina dalam pola monastik. Jadi kalau dikatakan pada titik tertentu, apakah beda antara meditasi Kristiani dengan lexio divina? Kalau kita bilang pada titik tertentu, itu sama. Terutama untuk apa yang disebut dengan lexio divina monastik, di mana mereka mengulang-ulang firman itu. Kita mesti mengucapkan firman yang menjadi formula itu dengan iman, dengan cinta, dengan setia. Sebab hanya dengan demikian kita membuat formula itu operate, bekerja, to purify, to heal, memurnikan kita dan juga menyembuhkan kita. Ini catatan akhir yang bisa saya berikan untuk memberikan penekanan pada percakapan kita. Jadi Bapak dan Ibu, ringkas kata, Lexio Divina itu dalam bentuk Lexio Divina monastik itu merupakan wajah lain dari praktek meditasi Kristiani. Dua bersaudara, mungkin juga dua saudara kembar, kan lahir dari akar yang sama, dari praktek pertemuan mingguan para petapa abad ke-4, abad ke-5. Baru pada abad ke-12, Lexio Divina itu menjadi sangat rasional, terutama dengan 12 langkah Lexio, meditatio, oratio, dan kontemplatio. Dulu itu dia tidak banyak berpikir, banyak berbicara, banyak menganalisa, banyak merenung, tapi cuma mengulang saja. Saya harap dengan keterangan ini kita kemudian menjadi tahu bahwa membaca kitab suci secara kontemplatif itulah praktek dari Lexio Divina monastik dan yang adalah juga akar dari praktek meditasi Kristen. Terima kasih atas perhatian. Selamat malam. Baik, terima kasih Romo Siri untuk penjelasannya. Jadi setiap ini siapa ini? Terima kasih untuk penjelasannya Romo pada malam hari ini. Saya juga tadinya agak bingung, Lexio Divina kan kalau meditasi tidak menggunakan pikiran.
Ternyata Lectio Divina yang meditasi Kristiani adalah yang monastik. Baik, Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan bisa raise hand atau ada yang ditulis di chat sebentar saja. Sebentar Kamu lagi. ikut jalan, ikut jalan. Kamu Oh, tidak ada pertanyaan. Silahkan Pak Ibu jika ada yang mau bertanya bisa raise hand. Kalau tidak saya boleh bertanya Romo. Romo masih di mute. Baik Ibu Retno, silahkan. Oh. Kalau dalam praktek meditasi mingguan Romo, kita kan sering memakai buku Jalan Menuju Kehidupan yang Gary Pierce CSSR ini ya. Ya. Saya diberitahu kalau sebaiknya, kalau ini kan dia mengawali untuk masuk ke praktek meditasi. Ya. Nah, jadi direnungkan dulu kitab suci. Sedangkan saya diberitahu kalau sebaiknya meditasi dulu, baru kemudian merenungkan kitab suci. Supaya karena kita terbiasa apa yang sudah kita baca di kitab suci itu menjadi seperti gangguan pada saat kita meditasi gitu Romo. Menurut Romo bagaimana? Ya memang praktek meditasi kita itu kan selama ini kita awali dengan pengajaran John Main. Jadi pengajaran John Main baru kita baca, baru kita masuk dalam meditasi, lalu ditutup dengan kadangkala kita tutup dengan satu teks dari kitab suci, lalu dilanjutkan dengan seri. Nah, tapi pada praktek-praktek tertentu orang awali dengan meditasi dengan teks kitab suci, lalu baru hening meditasi, lalu ditutup dengan satu kutipan. Nah, di dalam konteks meditasi, dalam konteks teks kitab suci itu jadi pengantar untuk masuk dalam Lectio Divina, itu juga praktek yang baik. Itu mau mengatakan bahwa Lectio Divina itu adalah pengantar kepada doa kontemplatif. Penekannya di situ. Kalau kita meditasi dulu, baru kita kemudian membaca kitab suci, tapi membaca kitab suci dalam arti umpamanya membaca teks kitab suci untuk teks hari Minggu atau apa ya, untuk pengertian kita ya, untuk refleksi pribadi itu memang bagus belum setelah meditasi. Jadi tergantung dari apa maksudnya. Nah, jadi ini menjadi dua pilihan. Menjadi dua pilihan yang bisa kita lakukan. Apakah kita ingin menjadikan kitab suci sebagai pengantar untuk meditasi? It's okay. Apakah kita ingin merenungkan secara lebih dalam kitab suci dan kita awali dulu dengan keheningan, itu juga oke. Jadi tergantung cara kita melihatnya. Tapi kalau untuk baca kitab suci pribadi, memang kita bagus kalau di awal lebih dulu dengan keheningan. Tapi kalau dalam komunitas bisa dengan teks kitab suci duluan untuk bersama-sama ya, untuk bersama-sama. Jadi itu apa Ibu Ratno, lebih kepada praktek pribadi. Kalau praktek pribadi meditasi harian kita sendiri-sendiri di rumah, kita umpamanya sebelum baca teks kitab suci sebagai untuk teks kitab suci harian ya, berdasarkan kalender liturgi,
kita meditasi dulu, baru baca itu bagus. Tapi dalam praktek untuk kelompok mingguan, bisa kitab suci menjadi menjadi pengantar. Jadi Lexio Divina duluan, baru praktek meditasi Kristiani. Ya, terima kasih Romo. Ya, begitu ya, Oke. kurang lebih Baik. keterangan. Saya lihat dulu pertanyaan dari Ibu Maria Gratia Mary Effendi. Romo, kalau kata Maranatha diganti dengan Yesus Yesus, apakah boleh? Sebetulnya John Main tidak pernah tidak pernah menekankan harus Maranatha. Dia selalu saya menganjurkan kata Maranatha. Dia tidak pernah bilang harus Maranatha. Tapi yang mesti selalu dipegang adalah bahwa kata yang dipilih itu tidak diubah dan selalu tidak diubah dan selalu diulang-ulang. Jadi mengulang kata itu yang lebih sangat ditekankan soal di sini. Lalu keterangan John Main lain yang harus diingat, kenapa dia tidak anjurkan Yesus, karena kata Yesus itu membuat kita berpikir tentang wajah Yesus yang kita kenal, digambar, dan itu membuat kita berimajinasi, dan itu akan mengganggu karena karena doa kontemplatif itu justru terjadi ketika pikiran ditutup, mulut ditutup, hati dibuka. Jadi karena godaan untuk berpikir, untuk membayangkan wajah Yesus itu lebih besar, dan itu menjadi godaan, maka dia menghindari itu dengan tidak mengusulkan Yesus, dia mengusulkan Maranatha. Karena itu kan kata dari bahasa asing yang tidak membuat kita terkonotasi dengan wajah atau gambar tertentu. Itu sebetulnya pertimbangan. Semoga menjawab untuk Ibu Maria Gratia. Lalu ada pertanyaan lain, Romo, kalau cuma sekedar mengambil satu ayat, kemudian mengunyah-unyah, tapi tidak tahu tafsirannya, apakah ini bisa membuat masalahnya jadinya meditator tidak mengenal kitab suci? Pertanyaannya agak bingung saya. Ini Pak Suwarno. Boleh langsung tanya Pak Suwarno? Oh ya, Romo, pertanyaannya adalah kan sering kita meditator karena irit kata, selalu hening, jadi juga mengakibatkan kita seolah jadi malas membaca kitab suci. Dan apalagi tadi yang Romo bilang bahwa akar dari doa kontemplatif mengambil ayat singkat, dikunyah-unyah, diulang-ulang. Padahal secara membaca kitab suci itu kan secara keseluruhan, kadang ada yang tersirat, tersurat, terus perikop yang penuh dengan tafsiran. Kalau begitu kan bisa membuat meditator menjadi seolah-olah jadi tidak mengerti kitab suci gitu, Romo. Bagaimana pandangan Romo untuk hal ini? Ya, sebetulnya dengan praktek itu, kitab suci itu menjadi apa? Kitab suci itu menjadi makanan yang mereka santap. Perlu kita ketahui bahwa praktek yang dibuat oleh para petapa itu memang ada hubungan dengan kondisi mereka. Mereka ini adalah petani-petani, mereka tidak bersekolah. Jadi bahkan kebanyakan dari mereka itu buta huruf, jadi tidak tahu membaca. Praktek sintaksis itu menjadi penting, praktek kumpul setiap minggu itu menjadi penting karena pada saat itu yang bisa membaca itu 1-2 orang. Yang bisa membaca itu dia bacakan teks,
Yang lain itu yang adalah orang-orang yang kebanyakan buta huruf itu, mereka mendengarkan, lalu mereka mau mengingat teks itu. Karena mereka tidak bisa menulis, maka mau tidak mau mereka mengingatnya dengan mengulang-ulang. Jadi praktek mengulang-ulang itu adalah salah satu cara yang dipakai untuk supaya kata itu selalu mereka ingat. Karena mereka tidak tahu menulis, mereka tidak tahu membaca. Oke, jadi dalam hubungan dengan itu juga. Oleh karena itu, mereka memang tentu tidak membutuhkan banyak pemahaman karena kemampuan mereka memang sangat terbatas. Kemampuan mereka sangat terbatas. Itu konteks waktu itu. Nah, kalau konteks sekarang, penekanan itu, pengulangan itu berbeda. Jadi kita bisa sekarang ini kan kita kan bisa baca, kita kan bisa mendapat penafsiran dari teks itu kan pada kesempatan lain toh, lewat homili, lewat baca renungan, bahkan kita di Jakarta atau kita di Surabaya lewat kursus-kursus yang selalu tersedia. Itu mengandaikan bahwa kita cukup paham tentang teks itu kalau diterangkan secara, katakan secara analitik, tafsiran. Nah, sehingga saat meditasi itu kita tidak butuh lagi sebagai saat untuk mengerti teks itu. Konteks sejarahnya apa, maknanya tidak. Kita lebih menjadi memakainya dari saat untuk mengulang sebagai saat untuk terus-menerus merasakan hadirat Tuhan, merasakan hadiratnya dengan bantuan teks kitab suci. Jadi teks kitab suci itu tidak dipakai sebagai sarana untuk kita berkontak dengan Tuhan. Tanpa perlu mengerti, karena tanpa perlu menganalisa, memikirkan, membayangkan, karena itu diandaikan kalau konteks kita sekarang umumnya kita sudah tahu. Itu pertama. Tapi yang kedua, oleh keheningan, oleh ketenangan yang mereka terima dari praktek mengulang-ulang itu, firman itu juga itu menjadi nampak lebih kaya maknanya daripada sebelumnya. Bahkan walaupun orang itu kursus kitab suci, ikuti tafsiran-tafsiran, mengikuti pengajaran mengenai penafsirannya, tetapi ketika dia masuk dalam keheningan meditasi, teks itu bicara jauh lebih banyak, lebih kaya, bahkan lebih dalam daripada tafsir yang dia terima. Maka para petapa dulu mengatakan dalam keheningan firman Tuhan itu memperlihatkan dirinya secara begitu. Nah, jadi kita baca praktek ini dalam konteks sekarang itu beda dengan praktek konteks dulu. Dulu memang tidak dibutuhkan analisa atau tafsiran yang dalam arti membuat orang menguasai kitab suci. Karena itu memang tidak dibutuhkan. Memang mereka tidak bisa membaca dan menulis, mereka tidak tahu. Jadi yang mereka perlukan adalah bagaimana mereka memformatio batin mereka, hidup mereka berdasarkan firman yang katakan dalam arti tertentu, very limited, sangat terbatas, maka mereka mengulang. Hanya mereka oleh pengulangan itu dalam keheningan itu mereka mendapat banyak ilham, banyak pemahaman dari pemahaman yang sangat terbatas itu yang mereka tangkap dari pengulangan. Saya kira kurang lebih begitu Bapak Suwarno ya. Ya, baik Romo, terima kasih Romo. Saya bisa menangkap yang intinya tadi itu Romo. Terima kasih. Ya. Berikutnya langsung saya ini Bu Retno. Yang Ya juga. raise hand. Oh ya, ada raise hand tuh Pak Hans. Silakan. Pak Hans, Pak silakan dibuka Yohan. videonya kalau mau di spotlight. Oh iya, baik. Terima kasih Romo dan moderator untuk kesempatannya. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan mengenai Lexio Divina ya Romo. Berkenaan dengan ketika kita membaca kitab suci itu kan kita harus menangkap keseluruhannya Romo. Banyak orang Katolik itu kan masih menggunakan buku panduan seperti mungkin Ziarah Batin atau di Karmel kan ada Ruah gitu.
Ya, itu Nah, adalah suatu praktek yang baik ya, Romo. Ketika kita mencoba untuk menangkap makna tersirat di balik apa yang kita baca hari ini. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih kepada bagaimana ketika kita menemukan satu ayat yang menegur, Romo. Yang itu kan insting manusia kan di segala zaman dan segala tempat kan pasti sama ya, Romo ya. Tidak mau, tidak nyaman ketika harus ditegur dengan keras gitu, dan cenderung untuk menjauhkan ingatan mengenai ayat itu sejauh-jauhnya, Romo. ah, Kalau kita membaca teguran Yesus di Injil Matius atau mungkin surat Rasul Paulus yang dengan keras menegur jemaatnya, atau mungkin di kitab Perjanjian Lama ada Amsal yang penuh nasihat yang mungkin nggak semuanya halus, Romo. Itu bagaimana bagi kita yang sedang berlatih Lectio Divina bisa paling nggak get along halangan ini, Romo. Terima kasih, Romo. ya, kita menangkap maknanya ya, maknanya. Jadi kita menangkap makna, umpamanya Yesus menegur keras Petrus, hanyalah iblis. Atau itu kasar toh, kasar mungkin juga keras. Kita tangkap. Sekarang kita nangkap apa maksud Yesus? Kenapa Yesus menegur? Kalau kita tangkap maksud Yesus apa dan kenapa dia menegur itu kita kenakan pada diri kita. Oh, rupanya saya tidak boleh menjadi pribadi yang menghalangi terlaksananya kehendak Bapa pada diri Yesus. Jadi saya hendaknya murid yang mengikuti Yesus dan menerima nasib dia. Jadi itu kan berarti oke. Jadi tergantung sikap batin kita bagaimana kita menangkap makna di balik kata-kata pedas, teguran, kata-kata keras yang Yesus katakan kepada kita atau kepada pembaca, pendengar pada zaman. Jadi kita tangkap maknanya. Oh, dari maknanya itu lalu kita kenakan pada diri kita. Begitu ya Bapak Hans. Baik, terima kasih, Romo. Terima kasih. Baik, sebentar. Ada pertanyaan, ini saya gabung ya Romo, dari Ibu Ya. VV. Teks kitab suci yang akan saya ulang-ulang boleh pilih sendiri. Lalu untuk membawakan kontemplasi, persiapan apa yang paling kita persiapkan, Romo? Apa perlu di tengah meditasi kita mengucapkan kata-kata yang menyentuh agar umat lebih rileks dan fokus? Pada saat mana maksudnya? Di sini kan pertama pertanyaannya, apakah teks kitab suci yang akan diulang-ulang itu boleh pilih sendiri? Tadi pilih sendiri kan ya Romo ya? Kalau yang ya. untuk, lalu di sini ada pertanyaan, untuk membawakan kontemplasi, persiapan apa yang paling kita persiapkan, Romo? Apa perlu di tengah meditasi kita mengucapkan kata-kata yang menyentuh? Jadi apa mungkin berubah gitu, Romo? Tadinya kita Maranatha, lalu di tengah ada kata-kata yang tadi kita akan kita ulang-ulang. Tidak, Bu Reton. Jadi tadi begini. Waktu itu, kalau sejarahnya ya, sejarahnya waktu itu ada dua kecenderungan. Ada yang setelah mereka dengar bersama-sama waktu pertemuan minggu itu, teks itu dibacakan toh, lalu kemudian mereka tangkap mana yang menarik perhatian mereka, yang menyentuh hati mereka, lalu selama mereka Ya. mereka kumpul bareng itu, mereka mengulang teks yang menyentuh itu. Lalu mereka pergi keluar, pulang ke pondok mereka, ke kamar mereka, mereka bawa teks yang menyentuh tadi, mereka ulang juga di sana. Tapi ada kecenderungan lain, jadi kecenderungan kedua adalah teks setiap minggu itu kan berubah-ubah. Nah, lalu waktu mereka duduk diam mengulang untuk ruminatio bersama itu, teks yang mereka ulang itu bukan teks yang sedang dibacakan hari itu di situ,
tapi teks yang adalah favorit mereka, yang kemudian kita kenal dengan mantra. Jadi berarti sederhananya, apapun makanannya, minumannya tetap teh, sosro, botol sosro. Kurang lebih begitu miripnya. Itu kecenderungan kedua. Jadi apapun teks kitab suci dibacakan setiap minggu, tapi teks yang diulang itu selalu Mazmur 70 ayat 2. Kecenderungan kedua inilah yang disebut dengan doa monologistos. Meditasi Kristiani itu berakar dari praktek monologistos ini. Sekarang. Oke, itu ya. Jadi sekarang, kalau kita kemudian melakukan meditasi Kristiani, konteksnya meditasi Kristiani ya, Ibu Retno. Kalau kita omong tentang meditasi Kristiani, berarti waktu kita diam, kita pakai teks yang menyentuh hati kita, yaitu Maranatha. Tapi kalau kita melakukan Lectio Divina di luar konteks meditasi Kristiani, umpamanya saya Lectio Divina untuk persiapan memberikan renungan dalam tugas di lingkungan, saya bertugas, lalu sudah saya membaca kitab suci dengan Lectio Divina, ya berarti ya sudah, saya membaca, saya mengulang teks yang menyentuh hati saya itu, lalu mungkin waktu proses pengulangan itu ya saya dapat ilham. Ilham itu, itulah yang kita ungkapkan pada saat oratio. Pada waktu kita berdoa itu, sebetulnya kita sedang mengungkapkan apa yang kita tangkap waktu mengulang-ulang itu, ada ilham. Itu praktek Lectio Divina, kontemplatif itu kurang lebih. Waktu oratio itu terungkap. Ada poin yang saya tangkap waktu saya mengulang saya. Begitu ya, ada ilham kita bilang. Inspirasi. Ya. Itu konteksnya Lectio Divina ya, bukan meditasi Kristiani. Kalau meditasi Kristiani tetap itu Maranatha. kata Maranatha itu. Ya, baik. Semoga menjawab untuk Ibu Rani. Jadi di tengah-tengah meditasi ya kita tetap Maranatha, tidak mengubah kata lain gitu ya Romo ya. Oke, ini ada dari Ibu Dani. Shalom Romo Siriakus, ini izin berpendapat. Mungkin bisa dibedakan menjadi dua hal berbeda dan dilakukan pada waktu yang berbeda pula. Ketika melakukan praktik Lectio Divina dan menuju kontemplasi dengan praktik meditasi Kristiani, juga hal berbeda lagi ketika kita belajar pengetahuan kitab suci dan membawa pada spiritualitas kitab sucinya. Romo hilangnya. Bu Dani, boleh mau diungkapkan sendiri Bu? Saya kurang bisa memahami maksudnya. Shalom Romo, selamat malam. Maaf ya. Romonya masih ini. Kamera. Romo mental. Romo mental, enggak Kita ini tunggu ada. sebentar ya. Romo Nah, ke pental. sudah Kembali ya, sudah kembali. Bu Dani, saya spotlight. Ya, Romo. Romo masih mute. Halo, sekarang saya dengar. Oke, ya Romo izin berpendapat aja dari pengajaran Romo dan juga apa tadi mungkin ada beberapa yang menyampaikan pertanyaan ya. Jadi ini pendapat pribadi ya Romo. Jadi saya berpikirnya begini, ketika kita melakukan Lectio Divina, kita nggak bisa mencampurkan dengan praktek kontemplasi dengan cara meditasi Kristiani gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda dan sebaiknya juga dilakukan pada waktu yang berbeda gitu. Karena ketika kita membaca satu perikop kitab suci ataupun satu kalimat kitab suci, ketika kita akan melakukan praktek Lectio Divina, itu benar-benar kita mencoba mengunyah, merenungkan dan kita bergumul dengan kalimat-kalimat itu. Tetapi ketika kita menjalani doa menuju kontemplasi dengan cara meditasi Kristiani, ya kita benar-benar coba praktekkan gitu dengan apa yang diajarkan dengan meditasi Kristiani itu gitu. Terus kemudian saya nyambungin dengan apa yang disampaikan Pak Suwarno tadi ya. Kita juga nggak bisa mencampur adukkan gitu ya.
ketika kita bermeditasi, kita mau belajar kitab suci atau kita pengen tahu nih artinya atau latar belakang kitab sucinya, itu juga nggak bisa gitu. Jadi itu jadi 3 hal yang berbeda yang kita lakukan pada waktu yang berbeda. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Iya, iya benar itu. Jadi memang itu hal yang berbeda walaupun akarnya itu sama. Iya, betul. Akar sejarahnya tadi kita omong tentang ini kan masih omong sejarahnya. Sejarah praktek meditasi dan sejarah praktek leksi kita itu akarnya itu sama. Nah, tapi kalau sekarang ini, saat ini, hari ini, kalau kita mau mempraktekannya, ya itu memang harus dibuat dalam waktu yang berbeda. Kalau kita bilang Lectio Divina, kalau kita mengatakan Lectio Divina monastik, ya itu berarti itu meditasi Kristiani tadi. Mengulang saja, tanpa ada pikiran, tanpa cuman mengulang. Nah, tapi kalau kita bilang Lectio Divina untuk pemahaman, untuk pengertian, untuk menangkap makna lebih dalam, ya jangan pakai Lectio Divina monastik, pakai Lectio Divina skolastik. Kita ikuti saja tahapnya dari Lectio, meditatio itu supaya kita bergumul, kita merenung, menangkap. Ya. Jadi ini kita bisa pakai. Jadi ini adalah yang mau kita katakan ada 3 kekayaan doa yang semuanya bersumber dari kitab suci, yaitu Lectio Divina monastik, dan anak dari Lectio Divina monastik itu adalah di meditasi Kristiani, di mana hanya mengulangi tanpa bermaksud untuk menangkap, untuk mengerti, untuk memahami, untuk memperkaya pengertian kita tentang teks, sama sekali tidak dimaksudkan untuk itu. Itu hanya saat untuk istilahnya begini, istilahnya roti itu sudah ada, saya tinggal makan roti. Nah, tapi kalau kita mau Lectio Divina, di mana saya tahu bagaimana cara roti itu dibuat, ada unsur apa saja di adonan itu, diadon dari gula, dari tepung, dari susu, dan sebagainya. Saya mau mengerti proses pembuatannya, ya jangan pakai Lectio Divina monastik, pakai Lectio Divina skolastik. Dengan tahap-tahap tadi itu memungkinkan kita untuk bertanya, mencari tahu tentang proses bagaimana buat roti. Sementara di dalam Lectio Divina monastik, itu dia tidak untuk itu. Dia itu adalah saat di mana roti itu sudah ada di meja dan kita sekarang nikmati roti itu. Nah, begitu kurang lebih kita memahami Lectio Divina monastik dan Lectio Divina skolastik. Nah, sekarang kita punya dua kosakata kalau omong tentang Lectio Divina. Jangan dicampur aduk karena ada Lectio Divina skolastik. Lectio Divina skolastik itulah yang memungkinkan kita untuk berpikir, menganalisa, memahami, menangkap maknanya. Tapi begitu kita masuk dalam apa yang kita mau praktekkan monastik, itu berarti prakteknya mirip meditasi Kristiani. Ambil satu teks, tanpa banyak bertanya, tanpa banyak berpikir, cuma duduk dia mengulang. Berarti dia bilang sekarang kontemplasi, saat menikmati firman. Begitu ya, kurang lebih begitu mungkin untuk memperjelas percakapan ini. Begitu Ibu ya. Iya, terima kasih. Ya, Nah, terima kasih Budan. tadi itu pertanyaan itu karena kenapa membingungkan? Karena mencampur adukan antara kebutuhan untuk memahami, mengerti, dan mengulang, praktek mengulang Lectio Divina monastik tadi itu. Ya. Semoga semakin jelas Bapak Ibu. Ini ada satu pertanyaan tapi sepertinya harusnya sudah terjawab dengan jawaban Romo tadi. Saya bacakan aja ya Romo. Ya. Setiap hari setelah anak-anak pergi bekerja, saya di rumah sendirian. Ini dari Ibu Teresia Atik, Semarang. Ya.
Dengan mengambil salah satu kalimat kunci pada bacaan harian sesuai kalender liturgi, kemudian kalimat atau kelompok kata itu saya ucapkan dalam hati berulang kali sambil mencuci pakaian, menyapu, mengepel, memasak, menyetrika. Apakah demikian itu disebut berkontemplasi? Ya, itu praktek kontemplatif. Jadi Ya. membaca kitab suci secara kontemplatif. Jadi Lalu tanpa banyak pertanyaan, berpikir. Jadi begini, kontemplatif itu dalam arti sudah tidak banyak berpikir, tapi lebih banyak meresapkan, menikmatinya, gitu. Lalu ada dilanjutkan, tujuan akhir kontemplasi itu apa, Romo? tujuan akhir kontemplasi itu adalah Allah sendiri, ya, Allah. Jadi sekarang seperti kata-kata pertama kita kutip tadi dari Santo Gregorius Agung, dengan menikmati firman-Nya kita mengenal hati Allah, kita menyentuh Allah. Jadi sekarang kita sedang mencoba menikmati firman, melalui firman. Kita mendekatkan diri pada Allah melalui sabdanya. Itu tujuan akhir kontemplasi, ya Allah sendiri. Terima kasih, Romo. Pertanyaannya sudah selesai. Romo, untuk pertemuan minggu depan, apakah akan ada latihan Lectio Divina atau bagaimana, Romo? Ya, jadi kalau minggu depan itu kita sudah tahu akar sejarahnya, ya, antara meditasi, Lectio Divina, kitab suci, lalu ada Lectio Divina monastik, Lectio Divina skolastik. Dengan pemahaman ini sekarang kita masuk kepada praktek Lectio Divina yang kontemplatif pun yang kontemplatif maupun yang skolastik tadi. Ada beberapa pola yang bisa dipakai. Jadi kemungkinan saya mau menunjukkan bagaimana pola Lectio Divinanya Teresa Avila, pola Lectio Divinanya Benediktin yang lagi banyak juga dipakai saat ini. Bagaimana mereka membaca teks kitab suci, jadi praktek Lectio Divina yang relatif lebih kontemplatif. Nanti bagaimana caranya, nanti saya coba ajak kita untuk mempraktekkan. Nah, demikian bocorannya Bapak Ibu untuk minggu depan. Jadi jangan sampai ketinggalan acara kita minggu depan. Yang mungkin bisa apa Ibu Ratna, yang barangkali bisa memperkaya kita dalam Lectio Divina kita di lingkungan atau Lectio Divina pribadi dalam kelompok bisa kita pakai. Gitu ya. Ya, baik Romo. Sudah waktu, sudah selesai. Sudah selesai ya. Terima kasih banyak Romo untuk pengajarannya hari ini. Semoga semakin memperkaya kita, semakin membuat kita memahami dan mencintai meditasi. Kesimpulannya udah disebut Romo tadi ya, jadi tidak perlu saya kasih kesimpulan lagi. Baik Bapak Ibu, saya ada pengumuman sedikit mengenai sebentar. Ya. Ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh Romo Syriacus, Lectio Divina, diterbitkan oleh Carmelindo. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menghubungi penerbit dengan nomor WA di sini. Silahkan di screenshot. Kalau Bapak Ibu ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang Lectio Divina, ini yang penulisnya adalah Romo Syriacus. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Romo untuk pengajarannya pada malam hari ini. Acara akan kita lanjutkan kembali dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati kita untuk penutup dan mohon berkat Romo sesudah doa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil dan menjadi manusia yang bermartabat.
Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan, Romo. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua dan usaha kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan melalui firman-Nya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima Selamat kasih, malam.